Selamat sore jemaat Shalom. Selamat datang dalam ibadah minggu di Gereja Maranatha. Sebelum kita ada dalam ibadah di sore ini, ada lagu-lagu pujian yang akan dinyanyikan untuk mempersiapkan diri kita dalam ibadah di sore ini. Tuhan Yesus memberkati. This is my desire,
Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, selamat sore dan shalom. Kami mohon perhatian jemaat terhadap warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Minggu 3 Mei 2026. Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak di ibadah minggu pertama, khusus yang baru mengikuti ibadah di Gereja Maranatha. Kami menyambut kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak dengan penuh kasih dan sukacita. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian dan topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat dan doa bagi jemaat yang menikmati sukacita berupa HUT kelahiran, HUT pernikahan, dan kebahagiaan lainnya di sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya kami sampaikan informasi pelayanan sebagai berikut. Penerimaan kolekta ibadah minggu 26 April 2026 jam 9 pagi sebesar 14.149.000, syukur sebesar 1.825.000, persepuluhan sebesar 1.980.000 dan sarana fisik sebesar 262.000. Penerimaan kolekta ibadah minggu 26 April 2026 jam 6 sore sebesar 7.979.500, syukur sebesar 1.740.000, persepuluhan sebesar 910.000 dan sarana fisik sebesar 637.000. Diberitahukan bagi jemaat bahwa Biro Pendidikan dan Kesehatan Sinode GPM melakukan rekrutmen relawan pengajar. Pendaftaran berlangsung dari tanggal 23 April sampai 7 Mei 2026 di Biro Pendidikan dan Kesehatan Sinode GPM. Untuk persyaratan relawan pengajar dapat diperoleh di pintu masuk Gereja Maranatha. Ibadah Pemuda Klasis Kota Ambon akan dilaksanakan pada hari Minggu 10 Mei 2026 jam 6 sore di Gereja Maranatha. Mohon kehadiran para pemuda dan pemudi dalam ibadah dimaksud. Ibadah di saat ini dilayani oleh Pendeta Emeritus P. Reviali dengan menggunakan tata ibadah minggu 1. Majelis jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Eirene. Pembacaan Alkitab TB 2 dari Amsal 2 ayat 1 sampai 9. Yang mengisi pujian dalam ibadah ini Nona Swen Manuputi, duet Welna dan Henry. Lagu prosesi masuk para pelayan, nyanyian Kidung Jemaat nomor 355 ayat 1 dan 3. Lagu untuk jabat tangan, nyanyian Kidung Jemaat nomor 388. Jemaat setelah ibadah akan dilakukan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu, mohon jemaat menunggu para pelayan mengambil posisi di pintu keluar. Baru jemaat menyusul. Demikian warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama di ibadah minggu pertama saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ambon 3 Mei 2026, Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Pendeta E. Muskita, MTH Ketua,
Pendeta A. Titihai Lewaka Besi, MSI, Sekretaris. Lonceng 3 kali, jemaat berdiri dan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 355 ayat 1 dan 3. Saudara-saudara jemaat, mari kita beribadah kepada Tuhan. Penolong kita adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dan yang setia memelihara seluruh ciptaannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai jemaat. Saudara-saudara, dengarlah nats pembimbing kita. Jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Amsal 2 ayat 4 dan 5. Jemaat, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku dosa kita kepadanya.
Ya Allah, sebagai manusia yang terbatas, kami mengaku bahwa kami sering tidak setia melakukan apa yang Engkau kehendaki. Kami cenderung mengandalkan kekuatan diri kami sendiri daripada mengandalkan Tuhan. Kami sering lalai akan tanggung jawab terhadap lingkungan, penebangan hutan secara liar, laut, air, dan udara dicemarkan, sehingga pemanasan global dan bencana alam terjadi di mana-mana. Kami lebih suka mementingkan diri, suku, kelompok, bahkan agama sendiri, dan mengabaikan yang lain. Hubungan dengan Tuhan, sesama, dan alam ciptaan sering terabaikan. Kasihanilah kami ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaran kami, menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan, dan tahirkanlah kami dari dosa. Kaulah sumber penghidup.
perintah pengampunan dosa bagi saudara-saudara yang mengaku dosanya dengan jujur dan penuh penyesalan di hadapan Allah, maka sesungguhnya pengampunan dosa telah berlaku seperti yang dikatakan dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 38. Jadi ketahuilah hai saudara-saudara, oleh karena dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Petunjuk hidup baru untuk kita jemaati, persilakan berdiri. Jemaat, dengarlah dan berlakukanlah petunjuk hidup baru ini dalam hidup saudara-saudara. Sebagai yang tertulis dalam Roma 13 ayat 8 sampai 10. Janganlah kamu berhutang apapun kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa yang mengasihi sesama manusia, ia memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu, kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Dosaku demi
silakan duduk kembali. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita ada dalam pelayanan firman Tuhan. Dan pembacaan kita di saat ini terambil dari Amsal 2 ayat 1 sampai dengan 9. Amsal 2 ayat 1 sampai dengan 9. Sebelum kita membaca pembacaan firman Tuhan di saat ini, marilah kita berdoa mohon pimpinan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, mampukanlah kami dengan Roh Kudus, agar kami dapat membaca Alkitab, memahami dan melaksanakan kehendak-Mu melalui pemberitaan firman. Amin. Amsal pasal 2 ayat pertama sampai ke-9 di bawah perikop faedah mencari hikmat. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan hatimu condong kepada kepandaian. Ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan bersuara memohon kepandaian, jika engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Karena Tuhanlah yang memberi hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ia menyediakan bahan pertimbangan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela hidupnya, menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang yang setia padanya. Dengan demikian, engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Itulah segala jalan yang baik. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat sore, shalom. Kita bersyukur sebab oleh rahmat Tuhan kita terpelihara dengan selamat dan kini kita mulai memasuki bulan yang kelima, yaitu bulan Mei. Bulan Mei oleh Gereja Protestan Maluku dimaknai sebagai bulan pendidikan, karena hari kemarin tanggal 2 Mei merupakan hari ulang tahun atau peringatan Hari Pendidikan Nasional, dan karena itu nats kita hari ini mengarahkan kita untuk memaknai betapa pentingnya hikmat dalam membekali seluruh kehidupan kita sebagai orang-orang beriman. Ada menarik, tema kita ini ternyata nyambung dengan tema Hardiknas kemarin. Kalau tema Hardiknas itu menguatkan partisipasi semesta, mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua, maka tema minggu ini yang ditetapkan oleh GPM adalah mengupayakan gereja rumah tangga yang cerdas berhikmat. Dari dua tema ini tergambar bahwa untuk kualitas pendidikan yang baik, yang bermutu, maka diperlukan kolaborasi semua elemen. Ada pemerintah, ada swasta, tapi juga ada keluarga-keluarga. Sebab pendidikan itu
atau keluarga itu adalah sekolah pertama. Dan itulah sebabnya tema kita minggu ini mau menuntun kita untuk memahami bahwa Gereja Protestan Maluku atau warga Gereja Protestan Maluku harus menjadi orang-orang yang juga berkualitas. Tetapi kualitas yang dimaksudkan di sini bukan hanya cerdas intelektual. Itu memang baik tapi belum cukup. Karena itu ditambahkan di sini cerdas berhikmat. Sebab dalam banyak realitas tiap-tiap hari yang kita temukan, banyak orang pintar tetapi memiliki moral yang buruk. Banyak orang juga yang sukses tapi arah hidupnya berantakan. Yang berikut lagi ialah bahwa ada kecenderungan yang kuat sekali dari tiap-tiap orang tua untuk memperhatikan pendidikan anak-anaknya, tetapi lebih mengutamakan kecerdasan intelektual. Ya, jadi kasih les di sini, kasih les di sana, kasih les kepada guru-guru yang berkualitas dan sebagainya. Dan mereka menganggap itu cukup. Padahal sebagaimana yang kita temukan dalam masyarakat, orang pintar belum tentu berhikmat. Justru orang pintar kadang-kadang tidak menggunakan kepintarannya untuk kemanusiaan, tetapi justru untuk melakukan berbagai perbuatan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita tahu bahwa bangsa kita berharap agar supaya ketika kita merayakan hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-100, ada generasi emas yang sudah terbentuk. Dan GPM juga berharap agar supaya ketika GPM berusia 1 abad dalam pelayanannya, maka kualitas generasi-generasi GPM itu juga kualitas yang unggul. Tapi soalnya ialah bahwa kualitas yang unggul itu baru terjadi kalau kita kembali kepada basicnya. Kita kembali kepada keluarga sebagai sekolah pertama. Dan ini yang menjadi hal yang penting sekali untuk diperhatikan oleh Gereja Protestan Maluku kita semua. Dan karena itu tidak heran kalau sidang sinode kemarin menegaskan bahwa tahun ini, tahun 2026 ini, aksentuasi pelayanannya itu kepada gereja rumah tangga. Ecclesia Domestica, sebuah sebutan yang sebenarnya kita sudah mempraktekannya bertahun-tahun yang lalu, cuma sekarang tidak lagi mendapat perhatian banyak sekali keluarga. Dulu kita punya Binakel, materinya sampai sekarang masih dicetak, tapi persoalannya ialah banyak sekali rumah tangga Kristen, apalagi di GPM, tidak lagi melakukan Binakel. Banyak orang Kristen yang juga, ya, termasuk juga warga GPM, membaca Alkitab itu seperti bacaan pengetahuan umum. Baca hanya untuk tahu dan bukan untuk dilakukan. Jadi kalau hafal ayat itu jago. Tapi bagaimana ayat itu membentuk karakter itu masih dipertanyakan. Itulah sebabnya perikop pembacaan kita ini mau mengingatkan kita betapa menjadi umat Tuhan yang berhikmat itu penting sekali. Sebab hikmat itu dia memberikan makna, memberikan hasil yang besar sekali bagi kehidupan setiap orang, setiap keluarga, dan tentu saja
gereja sebagai satu persekutuan umat Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara, sederhananya perikop pembacaan kita ini bilang begini. Hikmat yang sejati yang menuntun kepada pengenalan akan Tuhan itu tidak datang secara otomatis. Itu harus dicari dengan sungguh-sungguh. Seperti orang mencari harta karun, orang mencari emas dan perak. Mengapa demikian? Karena perikop ini dia mau menegaskan bahwa hikmat itu sebetulnya anugerah Tuhan bagi orang-orang yang beriman kepadanya. Tetapi hikmat itu hanya bisa diperoleh oleh orang-orang yang sungguh-sungguh mencarinya. Jadi sepanjang orang sungguh-sungguh mencari hikmat itu, mendalami firman Tuhan itu, maka dia akan memperoleh pengenalan akan Tuhan. Sebab memang sebagaimana kita ketahui, kitab Amsal ini temanya adalah permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Tuhan itu adalah sumber hikmat. Dan Tuhan berkenan menganugerahkan itu kepada umatnya. Tapi ada syarat, dia tidak datang secara otomatis. Proses pewaresan itu yang terjadi dengan serentak. Melalui sebuah usaha yang keras, sungguh-sungguh dan betul-betul bergantung kepada Tuhan. Hanya dengan begitu, hikmat itu betul-betul bisa membentuk karakter orang-orang beriman. Manfaatnya apa? Bahwa orang-orang yang betul-betul mencari hikmat dengan sungguh-sungguh, maka yang pertama dia tentu tahu bahwa hidupnya itu bersumber dari Tuhan dan dia bergantung kepada Tuhan. Yang kedua ialah bahwa karakternya terbentuk. Dia akan menjadi orang yang jujur. Dia juga tahu apa itu keadilan dan kebenaran, bagaimana melakukan itu. Dengan demikian orang-orang yang sungguh-sungguh mendalami hikmat dan akhirnya memperolehnya, maka hikmat itu dia semacam pagar atau perisai dalam menjalani hari-hari hidup. Bahwa dunia ini penuh dengan banyak sekali godaan, banyak sekali tantangan, banyak sekali nilai-nilai baru. Tapi hikmat telah memberikan rambu-rambu kepada orang-orang yang betul-betul memilikinya, sehingga dia tidak jatuh ke dalam segala macam pencobaan, godaan, dan tantangan yang dia hadapi di tengah-tengah derasnya arus perubahan zaman. Jadi saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi teks ini sederhana sekali. Hikmat itu penting sekali, itu sebuah anugerah Tuhan bagi kita. Tapi untuk memperolehnya tidak mudah. Orang harus sungguh-sungguh menggalinya, mencari dengan betul-betul penuh kesungguhan hati, mendalami firman Tuhan dengan betul-betul kesungguhan hati, supaya nilai-nilai firman itu dapat dia pahami dan ia menjadikannya sebagai panduan, dan dari situ akan terbentuk karakter kehidupannya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita kali ini mau mengingatkan kita tentang betapa pentingnya keluarga atau rumah tangga sebagai gereja yang sangat bertanggung jawab untuk pendidikan anak-anak yang tidak hanya cerdas secara intelektual tetapi juga berhikmat. Ya, cerdas saja belum cukup, tetapi diperlukan juga hikmat, karena hikmat itu yang membentuk karakter dari manusia. Ada satu kenyataan dalam kehidupan bergereja di GPM.
yaitu bahwa tanggung jawab pembinaan atau pewarisan nilai-nilai iman itu semakin dipercayakan kepada lembaga di luar keluarga. Ada sekolah minggu, kalau di gereja ada sekolah minggu, ada katekisasi, di masyarakat ada sekolah. Dan karena itu kita lihat biasanya kalau ada anak-anak yang bamaki, pasti yang salah pengasuh. Kalau anak-anak yang nilainya jeblok, yang salah pasti guru. Ini merupakan bukti bahwa ternyata kecenderungan untuk melepaskan tanggung jawab proses pewarisan nilai dari keluarga kepada lembaga di luar keluarga itu semakin hari semakin tinggi saja. Tetapi saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa sekolah minggu itu 1 minggu 1 kali. Sekolah itu 1 hari ya berapa jam pelajaran, setelah itu pulang. Dan sebagian besar waktu anak-anak itu adalah dengan orang tua. Disitulah peran orang tua dalam membentuk karakter anak-anak. Beta khotbah di beberapa jemaat itu, ada warta jemaat selalu kasih ingat, jam 8 malam itu adalah waktu belajar malam. Jadi biasa jam-jam 8 itu lagi dari corong toa gereja itu ada pengumuman, ini jam belajar malam. Hampir semua jemaat diingatkan. Tapi apakah anak-anak itu diawasi oleh orang tua? Belum tentu juga. Jadi ada upaya-upaya gereja yang sudah dilakukan, tetapi sayangnya kurang didukung oleh orang tua. Coba kita lihat kualitas CD anak-anak kita. Ada yang kemarin CD, ada masih pakai baju hitam, Marsumabo. Ini bagaimana karakter anak-anak yang katanya dewasa dalam iman. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini mengingatkan kita tentang betapa takut akan Tuhan itu terlalu penting dalam hidup. Dan untuk takut akan Tuhan itu orang harus mempelajari hikmat. Dan mempelajarinya juga harus dengan sungguh-sungguh. Ini yang mau dijelaskan kepada kita, sebab faedah hikmat itu terlalu penting bagi kehidupan kita. Bahkan dalam Amsal 3 bilang, hikmat itu lebih berharga dari emas dan perak. Hikmat itu lebih berharga dari kekuasaan. Dan orang yang memperoleh hikmat itu akan ditambahkan oleh Tuhan dengan umur panjang, damai sejahtera dan seterusnya. Itu manfaat dari hikmat. Tetapi sekali lagi saudara-saudara, sebagaimana yang ditekankan dalam teks ini, hikmat itu anugerah yang penting dalam kehidupan kita, tetapi tidak secara otomatis dimiliki oleh kita. Hanya dimiliki oleh orang-orang yang dengan sungguh-sungguh mempelajarinya. Nah, pertanyaan sederhana ialah, apakah kebiasaan membaca firman Tuhan dalam keluarga-keluarga kita masih berjalan atau suseng jalan lain? Apakah binakel itu masih jalan? Apakah perhatian kita terhadap pendidikan agama dari anak-anak kita itu masih sebesar ketika kita kasih les anak-anak untuk kualitas akademisnya? Saudara-saudara, karena itu firman Tuhan kali ini mau mengingatkan kita bahwa sebagai orang-orang yang beriman kepada Tuhan Yesus, kita sedang menjalani hari-hari hidup beriman yang penuh tantangan dan cobaan. Kita sedang bergumul dengan bagaimana perkembangan
arus informasi di era digitalisasi yang begitu kuat, yang menghadirkan begitu banyak nilai-nilai yang membentuk karakter manusia. Dan karena itu kalau kita tidak siap, kita tidak serius untuk menanamkan nilai-nilai firman Tuhan kepada anak-anak kita, kalau kita tidak menjadi teladan yang baik dalam kualitas iman kepada anak-anak kita, maka jangan kita berharap banyak anak-anak kita memiliki karakter takut akan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ingatlah satu hal. Karakter anak-anak tidak dibentuk oleh khotbah pendeta sebagus apapun. Beta ulangi sekali lagi. Karakter anak-anak itu tidak dibentuk oleh khotbah pendeta sebagus apapun khotbah itu, tapi dari keteladanan hidup orang tua di rumah. Mari jadilah gereja rumah tangga yang berhikmat, supaya takut akan Tuhan itu menjadi karakter kehidupan kita. Tuhan menolong kita sekalian. Amin. Saudara-saudara, mari berdiri dan kita mengikrarkan pengakuan iman kita menurut rumusan pengakuan iman rasuli. Mari bersama-sama kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut.
Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dia akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Nona Swen Manuputi.
Jemaat, kita akan memberi persembahan syukur. Dengar anjuran. Tuhan telah mengaruniakan kepada kita hidup dan berbagi berkat yang menopang hidup kita. Semua pemberian Tuhan itu jadi mesti digunakan untuk memuliakan Dia melalui pelayanan bagi sesama dan lingkungan. Muliakanlah Tuhan dengan harta benda pemberiannya.
jemaat, mari kita berdoa. Ya Allah pengasih, terimalah persembahan syukur jemaat ini dan berkatilah untuk menjadi alat pelayanan demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Saudara-saudara jemaat, kita akan mendengarkan lagi persembahan pujian, duet oleh Nona Welna dan Henry. Shalom jemaat Tuhan, kami berdoa akan membawakan sebuah lagu yang berjudul I Over My Life yang diciptakan oleh Don Moon, seorang pencipta lagu-lagu pujian penyembahan dari Amerika Serikat. Lagu ini menceritakan tentang kerinduan seseorang untuk menyerahkan seluruh hidup dan kehidupannya kepada Tuhan. Semoga pujian ini menjadi berkat bagi kita semua di saat ini. Visions and dreams that I had to come
Saudara-saudara jemaat, mari kita bersatu dalam doa. Syukur, puji dan hormat kami persembahkan kepadamu Tuhan. Engkau Tuhan yang sungguh baik, Bapa yang senantiasa peduli dengan kehidupan kami, Bapa yang senantiasa kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Hari ini kami datang bersyukur lagi kepada Tuhan. Sebab sebagai satu persekutuan beriman, kami sadar bahwa hanya karena Tuhanlah maka kami sudah boleh dituntun oleh Tuhan dengan penuh rahmat dan kasih, sehingga kami sudah melewati bulan yang keempat dengan selamat, dan kami sekarang mulai menapaki bulan yang kelima dari tahun hidup 2026 ini. Bapa di sorga, kami akan menjalani hari-hari kehidupan kami di sepanjang tahun 2026 ini, dan kami sadar bahwa hanya bersama Tuhan sajalah perjalanan kami akan aman, karena Tuhan punya perlindungan itu selalu sempurna bagi kami. Itulah sebabnya sebelum kami melangkah memasuki pekan yang baru, kami datang lagi mau menyerahkan seluruh kehidupan kami sekalian ke dalam tangan Tuhan. Bukan hanya kami yang beribadah di malam hari ini, bukan hanya rumah tangga dan keluarga kami, tapi seluruh kehidupan umat Tuhan di Gereja Protestan Maluku, bahkan dimanapun. Kami minta kepadamu ya Tuhan, lindungilah kami dari segala yang jahat, dari segala malapetaka, bencana, sampai kepada kematian yang sia-sia. Kami butuh pertolongan Tuhan dalam pemeliharaan yang sempurna itu. Dan karena itu kami mohon kiranya Tuhan senantiasa memberkati hidup kami dengan segala berkat yang kami butuhkan tiap-tiap hari. Berkat-berkat jasmani, berkat-berkat rohani. Sediakanlah itu bagi kami menurut kehendak-Mu, supaya kami hidup daripadanya dan kami memuliakan Tuhan, antara lain dengan menjadi berkat bagi sesama kami. Bapa di sorga, kami datang dalam keberadaan hidup kami yang kami percaya Tuhan mengenalnya, bahkan sampai kepada kedalaman hati dan pikiran kami. Karena itu kami datang juga dengan segala keluhan kami, segala rintihan kami, segala masalah-masalah yang hingga saat ini belum terpecahkan. Kami juga datang kepadamu di saat ini dengan segala rencana-rencana kami ke depan, segala cita-cita dan harapan-harapan kami. Dan kami mohon Tuhan berkenan mau tuntun dan pelihara kami, dan berkatilah semua harapan, rencana dan cita-cita kami. Sebab kami percaya bahwa dalam rancangan Tuhan sajalah semuanya akan berjalan dengan baik. Kami berdoa bagi anak-anak kami dalam pergumulan-pergumulan mereka di bidang pendidikan, dari PAUD sampai dengan perguruan tinggi, yang ada bersama kami maupun yang dirantau. Bentuklah mereka ya Tuhan menurut kehendak-Mu. Bimbinglah mereka supaya mereka menjadi anak-anak yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tapi mereka juga berhikmat. Maka takut akan Tuhan kiranya Tuhan tanamkan dalam kehidupan mereka, supaya mereka mampu tahu membedakan mana yang baik, mana yang jahat, mana kehendak Tuhan dan mana kehendak dunia, agar perjalanan hidup mereka menjadi perjalanan yang aman,
karena mereka berjalan menurut jalan Tuhan. Banyak di antara anak-anak muda juga yang hingga saat ini belum memperoleh pekerjaan tetap. Untuk memperolehnya memang tidak semudah dulu. Tapi kami berdoa bagi mereka juga. Sebab Tuhan juga punya rencana-rencana yang indah dalam hidup mereka. Pertama-tama bimbinglah mereka supaya mereka juga semakin dekat dengan Tuhan. Dan biarlah mereka senantiasa bisa memanfaatkan kesempatan dan peluang yang ada dalam rangka memperolehnya juga. Kami percaya dalam tuntunan Tuhan mereka pasti akan memperolehnya juga, supaya mereka dapat membangun masa depan mereka yang pasti, karena Tuhan senantiasa menyertai mereka. Kami berdoa ya Tuhan, bagi semua orang yang sedang mengalami beban-beban sosial, para janda miskin, orang-orang miskin, orang-orang terlantar, anak-anak yatim, yatim piatu, orang-orang yang mengalami beban-beban hidup yang berat. Kami berdoa kiranya Tuhan juga pelihara mereka. Hadirlah di tengah-tengah kehidupan mereka dan berkatilah mereka ya Tuhan. Tapi yang terutama ajarlah kami supaya kami mau menjadi kepanjangan tangan Tuhan bagi mereka. Ingatkanlah selalu kami bahwa kami diberkati supaya kami menjadi berkat bagi orang-orang susah. Supaya kehadiran kami mereka memaknainya sebagai cara Tuhan memelihara mereka dan mereka akan memuliakan Tuhan. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami berdoa bagi segala usaha dan pekerjaan kami di bidang apapun. Kami mohon Tuhan berkati semuanya supaya daripadanya kami memperoleh berkat yang dari Tuhan itu. Bapa di sorga, kami berdoa bagi mereka yang sakit di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan jamah, berkati makanan, minuman, obat dan penawar, tangan-tangan yang merawat, supaya daripadanya mereka akan memperoleh pemulihan karena Tuhan yang menyatakan kuasa-Mu atas kehidupan mereka. Bapa di sorga, kami berdoa memohon kiranya Tuhan mau tuntun kami untuk memahami firman-Mu, bahwa kami harus menjadi orang-orang yang berhikmat, orang-orang yang takut akan Tuhan, supaya kami memiliki karakter Kristus yang daripadanya kami menjadi orang-orang yang melalui kami Tuhan semakin dimuliakan di mana-mana. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami berdoa bagi gereja-Mu di dunia ini, gereja di Asia, gereja di Indonesia, gereja di Maluku, baik gereja Protestan Maluku maupun gereja-gereja saudara. Dari tingkat sinodal, klasis dan jemaat-jemaat, termasuk juga klasis Kota Ambon dan seluruh jemaat yang masuk dalam bilangan pelayanan klasis Kota Ambon ini Tuhan. Kami mohon Tuhan berkenan memakai gereja Tuhan ini sebagai alat yang baik dalam tangan-Mu di tengah-tengah dunia yang semakin tidak percaya ini. Dan bimbinglah kami para hamba-hamba-Mu supaya melayani dengan takut akan Tuhan. Agar supaya nama Tuhan yang diberitakan dan dimuliakan. Dan bukanlah kami. Kami minta rahmat dan hikmat Tuhan bagi semua hamba-hamba Tuhan di klasis ini. Juga terutama bagi para hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percayakan untuk memimpin klasis ini. Badan pekerja klasis maupun seluruh pegawai. Kami juga berdoa bagi kami semua
yang Tuhan percayakan untuk pelayanan di hari ini. Semua orang yang terlibat dalam pelayanan, kami serahkan, kami mohon Tuhan berkenan pakai kami sebagai alat yang baik dalam tangan-Mu, supaya nama Tuhan dimuliakan di mana-mana. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, baik di tingkat pusat, di seluruh provinsi termasuk Provinsi Maluku, di seluruh kabupaten kota termasuk Kota Ambon, di seluruh kecamatan, kelurahan, desa, negeri, termasuk tempat di mana kami berdomisili di Kota Ambon ini. Pakailah hamba-hamba Tuhan ini sebagai alat yang baik dalam tangan Tuhan. Bimbinglah mereka supaya mereka melayani dalam bidang pemerintahan dalam takut akan Tuhan. Dan hikmat Tuhan kiranya ada pada mereka, supaya mereka melayani dengan jujur, adil dan benar, agar masyarakat dapat menikmati damai sejahtera yang Tuhan janjikan itu. Bapa di sorga, kami akan pulang. Kami mohon penyertaan Tuhan bagi kami, sebab kami percaya bahwa hanya bersama Tuhan kami akan tetap aman dalam menjalani hari-hari yang baru di pekan yang baru. Demikian doa kami dalam Kristus Tuhan kami yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Bila kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara jemaat, ibadah yang kita laksanakan bersama hendaknya memaknai kehidupan kita sehari-hari. Yesus bersabda, "Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap
Arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati kamu dan melindungi kamu. Tuhan menyinari kamu dengan wajah-Nya dan memberi kamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kamu damai sejahtera. Amin. Ibadah kita telah selesai. Selamat malam, shalom.